Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman dari pers, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kami dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung bisa hadir di dalam forum Bandung Menjawab. Jadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terletak di Jalan Caringin 103, ada di sebelah selatan. Jadi Kantor Perpustakaan Arsip Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 mengenai lembaga teknis daerah, di mana tugas pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan rumah tangga daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah. Bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Bapak Sekda. Kemudian visi misi Kantor Perpustakaan Arsip Daerah adalah tentu kita harus mengacu kepada visi misi Pak Wali Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2013 2018. Itu janji beliau pada saat beliau menjabat Wali Kota. Nah, atas dasar visi misi yang ketiga dan yang kedua, kalau visi yang kedua adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani. Sedangkan misi ketiganya adalah membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Atas dasar dua misi tersebut yang tertuang dalam RPJMD, kami breakdown kepada visi misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu terwujudnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai pusat baca masyarakat dan pusat penyelenggaraan kearsipan. Kenapa sepertinya kurang begitu nyambung antara visi misi yang ada di RPJMD dengan kita. Kita tahu bahwa untuk menciptakan masyarakat cerdas yang mandiri itu tidak lepas daripada budaya baca. Budaya baca tidak lepas daripada sarana dan prasarana, yaitu perpustakaan. Perpustakaan yang lengkap, yang mudah diakses, yang strategis, dan juga didukung dengan teknologi IT di abad seperti ini. Karena kita tahu berdasarkan survei dari PBB, di kita itu hanya 0,001 masyarakatnya itu yang gemar membaca. Jadi dapat dibayangkan dari 1.000 penduduk itu hanya 1 orang yang punya budaya baca atau senang membaca. Dapat dibayangkan visi untuk menciptakan masyarakat cerdas mandiri itu kalau tidak kita disupport dan digalakan budaya membaca itu sesuatu yang rasanya impossible. Kemudian juga kenapa kita konsentrasi di penyelenggaraan kearsipan, karena Pak Wali Kota sudah janji ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani. Bagaimana kita bisa pemerintahan itu dikelola dengan akuntabel, bersih, dan melayani apabila mekanisme penyelenggaraan tata kelola kearsipan tidak baik. Karena arsip adalah merupakan jantung daripada kegiatan. Jadi kegiatan itu dimulai dari arsip dan diakhiri dengan arsip. Jadi kalau seperti ini kita akan menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tentu ada surat. Surat itu kan arsip nanti. Dan terakhir dievaluasi hasil daripada ini adalah arsip. Apalagi kalau sudah menyangkut aset. Salah satu kendala kita kenapa belum WTP adalah karena tata kelola pengelolaan kearsipan kita belum baik. Mudah-mudahan dengan visi dan kegiatan program yang diamanatkan oleh RPJMD dan Tupoksi Kapusada, kami bisa menopang seluruh SKPD untuk menyelenggarakan tata kelola kearsipan yang akuntabel. Sehingga cita-cita Pak Wali Kota untuk mendapatkan WTP, penilaian WTP dari BPK itu akan terwujud. Kemudian ada giung bahwa kalau kita tidak punya arsip maka aset melayang. Dan itu sudah kita bisa lihat kenapa kita di tingkat nasional Sipadan dan Ligitan lepas, karena kearsipan kita tidak punya dokumen. Kita mengaku tapi kita tidak punya dokumen yang bisa dijadikan barang bukti,
pengadilan, di forum hukum. Jadi ada gium juga, aset hilang, arsip hilang, aset melayang. Kemudian jadi kantor perpustakaan punya 2 misi. Satu di bidang perpustakaan, yaitu meningkatkan minat baca masyarakat dalam mendukung visi Pak Wali Kota mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Bandung yang mandiri. Dan satu lagi adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pembenahan arsip sehingga bisa akuntabel. Karena salah satu fungsi arsip adalah sebagai alat bukti yang sah di tingkat pengadilan. Jadi misinya ada 4 kami, jadi mewujudkan minat baca masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan kearsipan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan kinerja yang akuntabel. Lainnya adalah program dan kegiatan seperti tadi diuraikan, kami juga melakukan langkah-langkah program perpustakaan itu. Yang pertama, meningkatkan sistem administrasi perpustakaan dengan kegiatan kami sosialisasi penyuluhan perpustakaan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta. Dan perlu disampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah tahun 2015 akhir kita sudah mempunyai peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan turunan daripada undang-undang tentang perpustakaan. Jadi belum seluruh daerah di Jawa Barat bahkan di Indonesia yang mempunyai peraturan daerah mengenai penyelenggaraan. Itu merupakan modal dasar dan dasar hukum untuk pemerintah kota melakukan tadi meningkatkan minat baca melalui peningkatan perpustakaan. Karena sesuai disampaikan oleh Pak Wali Kota pada kesempatan yang lalu bahwa setiap kelurahan di 2017 harus ada perpustakaan atau pojok baca. Kemudian juga tidak ada ruang publik yang tidak ada pojok baca. Nah, kami sudah melakukan ini. Di mal-mal kita sudah ada library of the box, seperti halnya di BIP, di Braga Ciwok, dan beberapa mal. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi masif mengenai dengan perpustakaan keliling. Jadi kita ada mobil 5 perpustakaan keliling yang setiap hari dia bisa atas dasar permintaan daripada masyarakat, baik itu ke sekolah, taman, kelurahan, ke RW, maupun berdasarkan yang terjadwal. Plus kita Sabtu Minggu, kalau Sabtu harusnya kantor itu tutup, kami di Caringin buka untuk melayani masyarakat. Kemudian kalau hari Minggu kami ada di Car Free Day, di Dago, di Buah Batu, dan kemungkinan di Gatgal. Dan ke depan kami juga ingin masuk ke wilayah timur, ke Ujung Berung dan taman yang baru di Arca Manik. Kemudian juga kita pada saat 2015 kita sudah mengadakan tambahan buku. Jadi buku kita sampai saat ini sudah ada 74.366 eksemplar. Itu pada posisi 2015. Dan sudah ada 29.000 judul. Dan kami sudah juga punya taman-taman bekerja sama dengan komunitas. Jadi tidak mungkin kami melakukan sendirian karena keterbatasan SDM. Jadi jumlah karyawan di kami itu hanya 32 orang PNS, sehingga tidak mungkin mengcover beberapa taman dan beberapa SKPD yang memang ada perpustakaannya. Kami lebih kepada berkolaborasi, sama-sama bekerja sama, kami mengadakan guidance, mengadakan pembinaan, sekaligus memberikan manajemen bagaimana tata kelola perpustakaan yang ada di SKPD, termasuk di kelurahan, di taman, di RW. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan Dompet Duapa untuk menyelenggarakan taman yang Library of the Park, jadi taman di Bima, Taman Bima itu lebih representatif. Jadi ada taman, di bawahnya bisa ruang publik untuk kegiatan masyarakat, di atasnya adalah taman, dan kita bekerja sama dengan stakeholder termasuk dalam hal ini Dompet Duapa. Dan Pak Wali Kota ingin model seperti itu minimal ada 10 taman di setiap wilayah. Dan kedepannya tiap kecamatan dan kelurahan ada pojok baca atau ada ruang perpustakaan. Termasuk mungkin dalam waktu dekat kami melihat di slide di YouTube bagaimana Bandara Abu Dhabi yang keren itu ada
buku-buku pustakanya, jadi orang menunggu itu tidak main BB atau mau WhatsApp atau SMS-an, tapi membaca buku. Nah mungkin saya karena kita sudah punya kerjasama yang baik dengan AP2, kita sudah mendapatkan bantuan satu perangkat mobil lengkap dengan buku dan komputernya untuk digunakan di mobil keliling, dan tugas kita nanti kita akan minta pojok-pojok tertentu di AP2 yang baru itu di Bandara Bandung ini untuk bisa disimpan buku-buku yang bisa diganti seminggu sekali, jadi tetap utuh. Jadi itu mungkin di Indonesia belum ada, saya lihat di Abu Dhabi kemarin, terinspirasi. Kalau yang baik nggak apa-apa kita tiru gitu. Insya Allah mungkin kita akan melakukan kolaborasi dengan AP2, termasuk nanti kita di terminal juga. Jadi kita di era teknologi seperti ini, memang kita ada loncatan pucur sok bahwa budaya kita adalah budaya mendengar tadinya, budaya melihat ke TV. Jadi kita meninggalkan budaya baca. Beda dengan orang-orang Jepang, Eropa dan sebagainya. Karena kunci kemajuan daripada masyarakat itu adalah membaca. Seperti tadi saya katakan, hanya 1 orang dari 1.000 masyarakat Indonesia yang membaca, baik itu koran, media ataupun buku. Jadi kita ingin merubah mindset itu melalui gerakan pemberdayaan baca, literasi secara masif. Dan kita tidak mungkin kantor perpustakaan dan arsip daerah melakukan ini sendirian. Kita akan melibatkan semua stakeholder termasuk TBM atau komunitas literasi. Kemudian barangkali biar tidak jenuh, nanti ada komunikasi 2 arah, barangkali kami siap untuk melakukan tanya jawab. Tapi intinya bahwa kantor perpustakaan daerah punya misi, punya visi adalah pertama mencerdaskan masyarakat Bandung melalui budaya baca. Kemudian juga kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani melalui pengelolaan tata kelola kearsipan, agar arsip menjadi dokumen yang tidak hanya untuk penyelenggaraan sekarang tapi yang akan datang. Itu juga termasuk nanti menjadikan bagian daripada penulisan sejarah di masa yang akan datang melalui pengelolaan arsip yang baik. Minat baca di Kota Bandung masih sangat sedikit ya Pak ya? Sekitar 0,001% ya? Betul. Dari jumlah seluruh Kota Bandung. Realnya Pak untuk meningkatkan minat baca, terutama untuk di kalangan muda itu seperti apa Pak? Ya, tadi Pak, Ibu, satu kita berkolaborasi dengan TBM. Jadi ada komunitas-komunitas yang memang literasi yang secara mandiri dia menyelenggarakan perpustakaan, kita support. Baik itu melalui pelatihan pengelolaannya, dan kita memberikan pinjam pakai. Kenapa pinjam pakai? Karena dari aspek aturan kita tidak bisa memberikan hibah buku nih. Itu mungkin kendalanya juga. Mudah-mudahan ke depan melalui pengelolaan keuangan kita ajukan ke pemerintah pusat bahwa kita bisa memberikan hibah buku kepada masyarakat. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan kantor kelurahan ya. Kita pinjam pakai juga buku-buku perpustakaan. Dan kita juga pinjam pakai dengan pengelola perpustakaan yang ada di taman, seperti halnya di Taman Tongkeng, di Taman Bima, kemudian di Taman Cibenying, di Tegalega gitu. Jadi kita memang perlu bekerja sama dengan semua komunitas, termasuk kita juga bekerja sama dengan mereka-mereka yang peduli, seperti halnya dengan yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga yang memang kita akan fasilitasi. Mereka akan menyumbangkan buku, kita kelola, dan buku itu memang bisa dihibahkan secara langsung. Tapi kalau kita punya buku Pus Arda yang dibeli oleh APBD, kita tidak bisa menghibahkan, tapi sifatnya pinjam pakai. Kemudian juga kita tidak bosan-bosannya tiap hari Minggu di Car Free Day Dago itu kan orang ribuan ya. Tapi sangat sedih yang mampir ke kita itu mungkin bisa tadi hitungan jari. Makanya tadi mungkin survei PBB itu untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya Bandung 0,001 itu. Karena tadi orang cenderung kalau kita lihat di bandara, walaupun delay 2 jam,
nggak ada yang baca buku ya, itu aja ya. Tapi coba kalau kita lihat bule-bule, kalau dia tidak ingin diganggu dengan kita ngobrol, pasti dia ngeluarin dari backpacknya baca buku, entah itu buku novel atau buku apapun. Di kereta, di bandara, saya pernah kemarin dari Bandung ke Jogja, kebetulan berangkat pagi, sebelah bule buku. Saya lihat dia 2 buku sampai ke itu. Saya mah buku separuh belum. Jadi, dan saya lihat di kereta itu bisa dihitung juga yang baca itu. Ada memang yang baca koran dulu, tapi sebelum. Tapi yang baca buku seperti halnya orang-orang bule, karena mereka sudah terbentuk dari kecil. Jadi budayanya bukan budaya hanya mendengar atau melihat, tapi literasinya udah tinggi. Termasuk tadi mereka tuh perpustakaan, jadi yang namanya salah satu ikon di negara yang maju itu adalah perpustakaan yang sangat itu. Ya kita nggak bisa membandingkan dengan London, Perancis membangun seperti itu. Ada pesta buku seperti halnya kemarin di Jerman gitu kan, Frankfurt Book Fair itu terkenal. Nah mudah-mudahan kita kalau sudah masif, kita punya cita-cita, punya idealisme, 2018 kita ingin jadi ibu kota buku dunia. Tapi caranya kita sudah semua masif, tidak ada ruang publik yang tidak ada pojok baca. Termasuk nanti kita alun-alun mudah-mudahan sebentar lagi kalau fisiknya sudah selesai, kita akan isi dengan buku. Dan bukunya kita tidak terbatas dengan buku yang lokal saja. Kita akan juga ini kan buku-buku yang sifatnya internasional karena juga kita sadar banyak bule juga ke sini. Pak, kalau pengunjung sendiri Pak ke perpustakaan, Perpustakaan? dalam sehari-hari kira-kira berapa orang Pak? Alhamdulillah Neng, dalam setahun tahun terakhir ini pengunjung sudah ada peningkatan karena kita kemarin mengadakan inovasi. Jadi kita bukan hanya perpustakaan tapi di bawah itu kami sekalian teman-teman kami undang. Di sana ada pojok khusus yang mengadakan literatur Sunda. Jadi pojok Sunda. Jadi kalau ingin membaca buku-buku klasik Sunda ada di kami. Suasana dan sebagainya. Kemudian untuk PAUD kami setting ruangan itu mereka untuk bermain juga. Ada khidmat, ada wifi gratis untuk SD dan SMP. Dan di luar ada taman recycle. Jadi kita mendatangkan narasumber, ibu-ibu kebetulan di depan kami itu ada sekolah SD. Jadi ibu-ibu yang menunggu itu mereka ajarkan juga latihan-latihan seperti halnya keterampilan. Baru di atasnya adalah buku. Karena terus terang kalau sudah biasa membaca, tidak membaca itu ibarat orang tidak makan. Tidak merokok mungkin. Tapi nggak pas tidak makan. Karena terus terang orang tidak membaca, udah biasa membaca, terus tidak ada bacaan, sesuatu ada yang hilang itu. Pak, kalau bukunya sendiri update nggak Pak? Nah, buku kita sedang dipakai teknologi informasi ini. Kita mungkin sudah ada berapa ribu masuk supaya nanti bisa diupdate. Tapi tetap kalau datang pinjam bukunya ke kantor kami, tapi nanti bisa diakses melalui internet, melalui www.kapusarda. Enggak, maksudnya apakah buku-buku baru itu juga Baru Neng, baru. Karena tiap tahun ini aja kita ada 5.000 judul dengan eksemplar hampir 25.000. Jadi setahun dorongan dari pemerintah minimal 5.000 judul tiap tahun. 5 judul, 25.000 eksemplar untuk selalu menambah koleksi. Karena salah satu syarat perpustakaan yang bisa naik kelas itu minimal 60.000 judul ya. Ada kelas-kelas perpustakaan sehingga nanti kita bisa dapat bantuan dari Perpusnas, dapat akses dengan jejaring perpustakaan internasional. Gitu. Pak, mau nanya masalah arsip dong Pak. Nah, oke. Kalau arsipnya itu arsip untuk umum jenisnya atau arsip? Nah, kebanyakan kita arsip itu lebih kepada penyelenggaraan dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan dan informasi awal nih ke teman-teman di PRS bahwa kita kemarin sudah membahas rancangan peraturan daerah tentang kearsipan dan alhamdulillah tanggal 17 Mei ini akan diparipurnakan menjadi peraturan daerah mengenai pengelolaan kearsipan. Itu adalah
dasar hukum kantor perpustakaan dan arsip daerah untuk mengelola kearsipan lebih baik lagi dan punya dasar mengikat bagi SKPD. Karena nanti ada pembagian kewenangan. Arsip yang punya nilai sejarah dan vital diserahkan ke kantor Kapus Arda untuk dikelola dan diamankan melalui mekanisme standar pengamanan dan pemeliharaan yang baik. Dan nanti bisa dialih mediakan dan umum sebetulnya bisa mengakses sepanjang itu arsip bukan arsip rahasia negara. Dan kami sedang mengakses juga setiap arsip itu dimasukin ke database agar masyarakat bisa mengakses melalui internet. Fisiknya ada. Jadi khusus arsip yang dikelola oleh SKPD itu arsip-arsip yang sifatnya dinamis yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa dimusnahkan. Karena kalau tidak seperti itu kita ketutup arsip. Karena mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana mekanisme pengelolaan arsip di SKPD sekarang. Yang penting, yang kurang penting, yang tidak penting juga di situ. Ruangan habis. Di atas mejanya ada arsip-arsip. Padahal kalau ada mengelip tata kelola manajemen kearsipan sudah mana yang harus arsip masuk, mana yang harus. Nah itu ke depan. Jadi sekarang masih belum bisa diakses lewat internet ya? Belum, karena kita sedang mengajukan pembiayaan untuk alih media dan database. Karena kita akan mengembangkan sistem jaringan informasi kearsipan nasional. Jadi bagian daripada arsip nasional. Jadi kita bisa mengakses arsip-arsip yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Ke depan kita harus mempunyai gedung arsip yang representatif dan itu kita bisa lihat di negara maju itu arsip kependudukan itu masih terpelihara dengan baik. Jadi kalau seseorang jadi pejabat publik itu pasti mereka udah tahu arsipnya lahir tahun berapa, sekolahnya di mana itu ada di arsip. Itu di negara maju. Mudah-mudahan nanti kita akan mulai dengan arsip kependudukan dan arsip mengenai bangunan-bangunan bersejarah. Kita akan berkolaborasi dengan Distarsip dan Disduk untuk menciptakan sistem agar masyarakat tidak harus berkunjung ke arsip karena deponya kita masih kurang representatif di bawahnya. Jadi harusnya kan arsip itu di atas tanah dan ada kriteria bagaimana standar suhu dan sebagainya agar tadi terpelihara dengan baik. Nah, dengan peraturan daerah yang ditetapkan ini memberikan dasar kepada Kapus Arda 2 peraturan daerah untuk melangkah merealisasikan visi misi Pak Wali Kota melalui RPJMD. Mudah-mudahan di akhir program kita sudah 70-80% program itu bisa tercapai dan dinikmati oleh masyarakat. Oke, Hah? Mangga. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman PS bahwa mudah-mudahan dengan pertemuan silaturahim seperti ini akan juga saling meningkatkan peran serta masing-masing karena di peraturan daerah perpustakaan itu yang sudah kita punyai semua stakeholder punya kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan minat baca masyarakat Bandung agar tadi hasil survei PBB itu bisa kita ada peningkatan. Mungkin dari 1 orang dari 1000 itu bisa menaik tahun ini jadi 20, 50. Ya bagusnya mungkin 100 jadi 0,1. Jadi sayang lah. Jadi kita akan terus melakukan penyuluhan secara masif karena ingin merubah mindset masyarakat jangan terlalu asik main HP, gadget dan nonton TV karena berdasarkan survei tadi membacanya sangat kurang. Bagaimana kita jadi masyarakat dan bangsa yang maju kalau kita tidak mau membaca. Itu aja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.